sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina al-Mustafa sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati sahabati wa atba'ihi ila hadrati jami' ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa syuhada as-salihin wa awliya al-muqarrabin wa ulama al-amilin wal musannifin wa jami' al-malaikati al-muqarrabin khususan ila hadrat al-imam Ibrahim al-Bajuri wa ila hadrat al-imam Ibn al-Qasim al-Ghazi radhiyallahu ta'ala anhu sya'alillahi lahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah hadirin jamaah salat maghrib bersama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan mudzakarah kita bahasan mengenai kajian atau masail fikih. Masih kita masuk ke pembahasan mengenai taharah yang bahasan awalnya yaitu membahas tentang macam-macam pembagian air. Sebagaimana 2 minggu kemarin sudah kita jelaskan bahwa kenapa enggak langsung bahas sholat, kenapa harus air dulu dibahas, kenapa enggak wudhu dulu, karena hadirin Allah Subhanahu wa taala, sholat kita tidak akan jadi sah, tidak akan jadi benar sebelum wudhu kita benar, dan wudhu kita tidak akan benar sebelum alat yang kita gunakan untuk wudhu itu juga sesuatu yang dibenarkan oleh syariat. Maka yang paling utama kita gunakan untuk berwudu, untuk bersuci, menghilangkan hadas kecil atau besar, yaitu air. Maka tentu pembahasan pertama yang perlu kita bahas sebelum kita bahas mengenai masalah sholat ataupun wudu, yaitu alat yang kita gunakan untuk berwudu, yaitu air. Kemarin sudah yang jelaskan mengenai beberapa pembagian, sudah sampai yang kedua. Sekarang kita bahas yang ketiga. Tak ulang lah apa-apa, ulang sedikit. Jadi ada 7 jenis air yang boleh kita gunakan untuk bersuci. Bersuci baik menghilangkan hadas kecil seperti kencing, BAB, kemudian hadas besar seperti junub, keluar mani atau keluar haid bagi perempuan ketika sudah suci. Maka alat yang digunakan untuk bersuci tersebut adalah air. Maka air yang boleh kita gunakan untuk bersuci tersebut sab'u miyahin, ada 7 jenis air. Yang kemarin sudah kita jelaskan. Yang pertama yaitu ma'us sama'i, air langit, ay an-nazil minha, yaitu yang turun dari langit. Maksudnya air hujan. Jadi air hujan itu boleh kita gunakan untuk bersuci, untuk menghilangkan hadas kecil besar atau untuk menghilangkan najis. Misal pakaian kita kena najis, maka kita lilik dia dengan air, atau tembok rumah kita atau sampah rumah kita kena tai ayam, maka boleh air hujan kita gunakan untuk membersihkan najisnya. Bisa untuk menghilangkan hadas kecil dalam diri kita, hadas besar, dan liizalatin najasah, bisa juga untuk menghilangkan najis-najis yang ada di sekeliling kita. Itu yaitu air langit atau ay an-nazil minas sama wa huwa al-mataru, yaitu air hujan. Dalilnya sudah dijelaskan kemarin, wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Allah firmankan,
kami Allah menurunkan minas sama'i dari langit ma'an air tahura yang keadaannya suci. Ini maksudnya selagi air hujan tersebut tidak berubah. Tapi kalau sudah berubah, misalnya jatuh ke genteng kita biasanya ini kalau hujan pertama musim panas tiba-tiba hujan, itu biasanya banyak kotoran, kadang ada bangkainya di atas genteng kita itu. Maka selagi masih hujan pertama, maka mungkin itu masih meragukan kita gunakan untuk bersuci. Tapi kalau sudah sering musim hujan, ya itu insya Allah sudah bersih, sudah suci. Jadi selagi dia tidak ada kecampuran sesuatu yang najis, maka air hujan itu suci, kita gunakan untuk bersuci. Kalau untuk minum gimana? Boleh kita minum air hujan itu. Bahkan dikatakan air hujan itu air berkah. Air berkah. Kemudian yang kedua yaitu ma'ul bahri, air laut. Air laut. Nah, bagi kita ini di pinggir laut boleh. Kalau kita kehabisan air di rumah, boleh kita wudhu ataupun mandi besar di air laut itu. Boleh. Untuk minum, ya kalau mau diminum silahkan. Kalau mau diminum silahkan, tapi tidak usah asin. Nah itu boleh. Air laut kan berubah, Ustaz. Berubah dia itu berubahnya memang murni dari sananya itu. Tidak ada kecampuran apa-apa air laut itu. Memang air laut itu asin. Di mana kita temukan air laut mesti asin, bukan berubah karena sebab ketaruhan suatu benda seperti ini. Misalnya airnya kan rasanya tawar, ini boleh kita gunakan wudhu ini. Tapi kalau kita masukin garam, asin jadinya, maka nggak boleh karena udah berubah. Nah air laut itu memang gitu sumbernya, dia asin, tidak ada pernah diletakkan garam, enggak. Kecuali kalau berubahnya karena sesuatu baru, itu namanya tidak boleh karena sudah berubah. Nah laut itu bukan ada pernah diletakkan sesuatu sehingga dia asin. Asinnya dari dasar awalnya asin, maka boleh kita gunakan untuk wudhu ataupun mandi, atau menghilangkan hadas juga boleh, najis yang ada di pakaian kita dan sebagainya. Dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Ketika para sahabat melakukan safar lewat laut, maka tiba-tiba masuk waktu sholat, maka para sahabat kebingungan mau wudhu pakai air yang mereka bawa nggak cukup nanti untuk perjalanan sampai ke Madinah untuk mereka minum. Ada yang junub bahkan. Maka para sahabatnya bingung, gimana ini? Kalau kita mandi pakai air minum kita ini, apa yang kita pakai minum? Kalau kita wudhu pakai ini, banyaknya kita ini, bapak nanti kita pakai minum. Akhirnya sebagian sahabat itu mengatakan, ya sudah, kita pakai air laut aja sudah. Mandi, yang junub mandi, yang wudhu pakai air laut. Maka sahabat ada yang bingung, ada yang enggak. Nah, kita kerjakan aja sudah. Nanti kalau semua Madinah kita tanyakan ke Rasulullah. Maka betul ketika mereka sampai ke Madinah, maka mereka sowan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami di perjalanan lewat laut, air tidak ada hal cukup untuk kami minum. Ketika masuk waktu sholat, sebagian kami ada yang junub dan ada yang enggak untuk wudhu, maka kami wudhu dengan air laut tersebut. Yang junub mandi pakai air laut tersebut. Maka bagaimana hukumnya Rasulullah apa yang kami kerjakan tersebut? Apakah sah sholat kami dengan sebab perkara tersebut, wudhu dengan air laut tersebut? Maka Nabi sabdakan, huwa tuhuru ma'uhu wa hillu maitatuhu. Air laut itu suci bangkainya dan air laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Air laut itu suci, airnya itu suci. Boleh kita gunakan wudhu, boleh kalian gunakan wudhu mandi. Wa hillu maitatuhu, dan suci bangkainya. Jadi apapun yang mati di laut itu suci.
Ikan mati di laut tiba-tiba terdampar, itu halal kita makan asal dia tidak busuk. Tidak busuk. Kalau sudah busuk itu haram. Haramnya bukan karena bangkainya, karena mudarat. Atau kita ketemukan kerita ngapung mungkin di pinggir pantai, atau cumi-cumi mungkin sudah mati di pinggir pantai, itu halal dimakan walaupun sudah mati, asal dia tidak rusak, uletan atau busuk. Itu pun bukan karena bangkainya yang mati, bukan. Kalau busuk itu kan motornya nanti ada virus-virusnya. Nah, karena virus itu dia haram. Tapi kalau masih seger, udah mati, nah, maka halal kita makan. Paham ya? Jadi bangkai apa saja yang di laut itu halal. Ai al-malihu, yaitu air yang asin. Sebenarnya ya air itu tidak ada yang asin. Ketika Nabi Adam diturunkan di bumi itu, air itu nggak ada yang asin, buah itu nggak ada yang pahit, pohon itu nggak ada yang berduri. Semua manis, semua pohon itu tidak ada yang berduri, tidak ada yang kasar, tidak ada air yang namanya asin. Disebutkan dalam syarahnya ini, kenapa asin? Fata'asa an ibtila'il ardi fasara milhan, karena sebab kemaksiatan yang dibuat oleh manusia ini, pertumpahan darah yang dibuat oleh manusia ini, sehingga air ada yang jadi asin, buah ada yang jadi sepet pahit, ada yang jadi beracun, dan pohon-pohon pun ada yang berduri. Jadi ketika Nabi Adam turun di dunia itu, awal itu wah, steril keadaan dunia ini. Tidak ada bau busuk, nggak ada bau-bau yang aneh-aneh, pohon nggak ada yang berduri, nggak ada yang namanya air asin. Nah, sebab kemaksiatan manusia inilah terjadi seperti itu. Zaharal fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sebab terjadi banyaknya perubahan, kerusakan di dunia ini sebab ulah tangan manusia, karena dosa-dosa ini. Ini pun nanti hancurnya alam semesta ini diantara sebabnya ini kita ngomong sebab ulah manusia, karena mereka sudah kafir semua, tidak ada yang kenal Allah, maka hancurlah dunia ini. Kemudian wama'un nahri, yang ketiga yaitu air sungai. Air sungai itu boleh kita gunakan untuk bersuci. Sungai itu kalau bahasa kita tuh air koko, kayak ini apa namanya, ninting, koko ninting itu boleh kita gunakan untuk berwudu atau mandi besar. Tapi Ustadz berubah dia coklat. Kalau berubahnya dengan dirinya sendiri tidak masalah. Biasanya kan musim hujan kan deras dia, jadi tanah itu kerukahan, jadi coklat. Kalau berubahnya begitu karena dirinya sendiri, nggak pernah ditaruhkan mungkin apa sehingga dia berubah, nah, tetap bisa digunakan. Walaupun coklat itu boleh digunakan untuk wudu. Jadi berubahnya itu bukan kita taruhkan sesuatu saya berubah. Nah, kalau kita taruhkan sesuatu dia berubah, nah, itu tidak boleh. Tapi kalau berubahnya murni dari dirinya sendiri karena tanah yang bergerak, kan derasnya air itu, walaupun coklat tetap masih bisa kita gunakan untuk bersuci. Nggak usah ragu-ragu sudah. Ai ini kok doang nelui ai coklat warna bunda dekat duduk bau. Nggak usah ragu-ragu sudah, boleh. Walaupun berubahnya karena berubah dengan dirinya sendiri, bukan kita yang merubahnya. Paham ya? Nah, air pokok kalau kita ma'un nahri. Kemudian juga ada beberapa air-air air yang sungai atau air koko yang bersumbernya itu dari sorga, disebutkan dalam kitab ini. Termasuk diantaranya Nahrun Nil yang ada di Mesir sana itu. Jadi sumber aliran pertama ini sungai Nil itu sorga. Jadi sungai yang airnya sampai tembus ke dunia itu sungai Nil itu. Kemudian yang kedua wal Furat, dan sungai Furat,
yang ada di Irak. Nah, dua sungai ini sumbernya itu di sorga. Wahuma asluhu minal jannah, asli sumber utama alirannya itu dari sorga, itu disebutkan. Bahkan ada disebutkan dalam riwayat sumber utamanya dua sungai ini, yaitu sungai Efrat yang ada di Irak dan sungai Nil yang ada di Mesir, yang pernah dilemparkan surat oleh Sayyidina Umar. Ketika kering sungai Nil itu nggak mau lagi mengeluarkan airnya, seorang datang ke Sayyidina Umar, "Hei Umar, sungai Nil nggak mau mengeluarkan air, nggak mau mengeluarkan air. Sudah beberapa bulan ini dia kering. Dia minta sesajen." Minta sesajen. Maka Umar katakan, bilang sama Nil itu, kalau kamu keluar dengan dirimu sendiri nggak usah keluar, tapi kalau keluar karena Allah, keluarlah. Ini pesan Umar bilang sama Nil tersebut. Maka sahabat ini pergi ke sana, takut ngomong seperti itu, ternyata air sungai Nil keluar. Keluarnya karena Allah. Seperti itu. Nah, itu sumbernya dari sorga itu, dua sungai tersebut. Al-hulwu, yaitu air yang tawar, yang tidak berasa. Kemudian yang keempat, wa ma'ul bi'ri, air sumur. Kalau bahasa kita air lingko. Air lingko ini bau terkadu untuk bersuci, untuk hadas besar, hadas kecil, atau untuk menghilangkan najis yang ada di pakaian kita atau di rumah kita. Di rumah kita, di sampau kita mungkin kena kencing anak kita, atau kena kencing ayam atau tikus dan sebagainya, boleh kita gunakan air sumur itu untuk mensucikannya. Nah, ada beberapa sumur yang makruh kita gunakan untuk bersuci dengannya. Jadi ada beberapa air sumur yang makruh ini ya sebaiknya jangan digunakan. Kalau kita gunakan boleh, cuman makruh dibenci oleh Allah. Ada beberapa disebutkan di sini, ada beberapa air sumur yang tidak kita diperkenankan, walaupun boleh tapi dimakruhkan hukumnya. Termasuk diantaranya al-miyahu madanu qaumi Lutin di Babil, yaitu sumur yang ada di Babilonia, bekas peninggalan kaum Nabi Lut. Jadi ada sumur di sana, banyak mereka punya sumur di sana di Babil, di Babilonia itu. Nah, di situ itu makruh hukumnya kita ambil air untuk apapun, mau untuk bersuci atau untuk yang lainnya, hukumnya makruh. Itu kenapa kemakruhannya? Li'anna ma'iha li'annahu maghdub ala ahliha, karena ahli kampungnya dulu itu pernah dilaknat oleh Allah, pernah diazab, disiksa oleh Allah. Maka sebab itu makruh kita gunakan air yang bekas di sana, kampungnya itu pernah diazab oleh Allah. Kan kaum Lut ini kaum yang paling dahsyat siksaannya. Kaum Lut ini kan kaumnya Nabi Soleh, yang mereka itu senang laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Pekerjaan yang tidak pernah dilakukan oleh binatang. Binatang itu nggak ada, kan binatang kita lihat ya perempuan sama laki-laki sama perempuan. Nggak ada binatang itu mau sama laki-lakinya perempuan, hanya manusia tok. Itulah manusia kalau bejat seperti itu ya. Kalau di sekarang bahasa kerennya apa? LGBT yang hampir sekarang ini merebak di mana-mana. Kemarin dibuat konsernya. Ini kalau sampai diresmikan di negeri kita ini, tunggu sudah kemarahan Allah, azab Allah. Paling cepat ini, dan siksanya paling dahsyat. Disebutkan dalam Al-Quran itu, wa ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mamdud. Jadi siksanya kaum Lut ini diangkat dulu mereka, tanahnya itu diangkat oleh Allah, diangkat lalu ditimpakan. Diangkat buminya lalu wa ja'alna 'aliyaha safilaha, diangkat lalu dikemak. Habis itu tidak selesai, wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mamdud, kemudian kami lempar mereka dengan kerikil-kerikil dari neraka Sijil.
bagaimana ngerinya siksaannya kaum Lut itu. Karena pekerjaan ini pekerjaan yang amat sangat dahsyat kemaksiatan itu, melakukan perbuatan seperti itu yang tidak pernah dibuat oleh makhluk siapapun kecuali manusia kaum Lut itu, yang sekarang sudah mulai banyak tersebar kaum LGBT ini. Bahaya kalau sampai resmi di Indonesia, nunggu sudah. Kalau nggak ada yang berani tegas membantah atau yang mencegahnya, bahaya. Itu paling cepat mendatangkan kemurkaan Allah. Itu termasuk kenapa makruh hukumnya kita bersuci atau ngambil air di sumurnya kaum Lut itu, karena penduduknya itu, kampung itu pernah diazab oleh Allah. Lianna ahlaha maghdub alaih, pernah dimarahi, pernah dilaknat, pernah diazab oleh Allah, sehingga kita gunakan air-air seperti tempat-tempat mereka hukumnya makruh. Seumpama terpaksa gunakan boleh, kalau terpaksa boleh. Nabi Muhammad itu kalau beliau perjalanan, kalau ketemu kampung-kampung yang pernah diazab itu, Nabi suruh para sahabat cepat berjalan, cepat, jangan pelan-pelan, cepat, takut nanti asar bekas mereka itu mengenai kita. Nabi itu kalau lewat perkampungan kaum Lut, kaum Tsamud, ketika sudah mau masuk itu, kan Nabi Muhammad itu suruh pasukannya lari, cepat tinggalkan tempat itu, jangan sampai lama-lama di sana, apalagi sampai ngambil sesuatu di situ. Terus termasuk juga diantaranya, kecuali sumur satu yang ada di kaum Lut itu, yaitu bi'run naqah. Bi'run naqah fala karahatu bi istimali ma'ihi, maka itu tidak makruh. Ada satu sumur sana, sumur yang biasanya dulu Nabi Soleh itu mengasih minum ontanya. Jadi Nabi Soleh itu antara mukjizatnya dengan pukulan ke batu itu keluar onta. Nah, sebab disiksanya juga kaum Lut itu karena mereka membunuh onta Nabi Soleh itu. Nah, onta ini ada sumur di sana, jadi di sana dia minum onta itu sebelum dibunuh oleh kaumnya Nabi Soleh itu. Nah, kecuali sumur yang ada di sana itu yaitu sumur atau bi'run naqah, maka itu tidak makruh. Selain bi'run naqah, semua sumur-sumur yang ada di perkampungan kaum Lut itu ulama menghukumi makruh, kurang baik bersuci atau mengambil air di tempat-tempat tersebut. Wa kadzalika yaum madani qaumi Lutin bi Babil, sudah itu. Termasuk juga yaitu Bi'ru Dzarwan allati sahara fiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga sumur Dzarwan. Sumur Dzarwan ini di Madinah, di Sumur Dzarwan, sumur yang pernah dulu Nabi disihir dan alat sihirnya itu dibuang di sumur itu. Jadi Nabi pernah disihir dulu oleh Labid ibnu A'sam. Jadi sihir itu hak ya. Kalau kita tolak sihir berarti kita nggak mengimani Al-Quran, karena sihir itu disebutkan dalam Al-Quran dan Nabi pun pernah kena sihir. Jadi sihir itu memang ada, sihir itu memang ada. Pekerjaan kerjasamanya antara dukun dengan setan. Nabi pernah sihir, sebab kena sihir itu turun Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Nah, boneka yang ditusuk-tusuk itu Nabi itu disihir dengan rambut-rambut, kemudian boneka yang ditusuk. Nah, boneka itu dibuang di sumur itu. Nah, karena sumur itu pernah digunakan untuk menyakiti kekasih Allah, maka ulama mengatakan mengambil air di situ hukumnya makruh, apalagi menggunakannya untuk bersuci. Wallahu a'lam bishawab. Dan banyak lagi sumur-sumur yang pernah dilaknat ahli negerinya juga, itu makruh hukumnya. Seperti sumur yang ada di kaum Ad itu juga seperti itu. Paham ya? Gimana dengan air sumur Zam-Zam? Nah, air sumur Zam-Zam ini boleh nggak kita gunakan untuk berwudu atau untuk mandi besar? Di sini disebutkan wa amma bi Zamzami fal mu'tamad annahu la yukrah isti'malu ma'iha walau fi izalatin najasah. Kalau air Zam-Zam ini ulama katakan enggak makruh hukumnya kita gunakan untuk
menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Cuman khilaful aula ini ya kurang pas gitu. Kurang pas karena kenapa? Karena li syarafi ma'iha, karena kemuliaan air tersebut. Air zam ini air yang mulia. Masa ia tak kadu bisu najis atau kadu tidak pernah kita lihat, jarang kita lihat orang yang wudu atau mandi besar pakai air zam-zam. Walaupun sebagian ulama mengatakan enggak makruh, tapi sebagian mengatakan makruh. Kenapa? Karena air zam-zam ini airmu mulia, bahkan lebih mulia daripada air nanti yang ada di surga. Air zam-zam, Nabi itu pernah dua kali dibelah dadanya. Nabi itu dicuci dadanya, hatinya oleh malaikat, tidak menggunakan air-air yang ada di surga, tapi digunakan dengan air zam-zam. Seumpama ada air yang lebih mulia lagi, yang lebih agung lagi, melebihi air zam-zam untuk mensuci Nabi, mungkin Allah akan pakai air tersebut. Maka tidak ada yang dipakai air di surga, enggak dipakai, yang dipakai air zam-zam. Menunjukkan kata para ulama, semua air yang ada di dunia dan di surga nanti itu yang paling mulia adalah air zam-zam. Maka karena kemuliaan air zam-zam ini, sebagian ulama memakruhkan kita wudu ataupun mandi besar ataupun menghilangkan najis dengan air zam-zam. Karena air zam-zam mulia, dia sangat-sangat mulia. Bahkan dia menjadi segala obat. Al-ma'u zam-zam lima syuriba lahu. Air zam-zam ini bergantung niat kita minumnya itu. Apa terniat dari wat, terniat minumnya dari untuk kesehatan badan, sehat, tergantung nih niat. Lima syuriba lahu. Maka sunnah minum air zam-zam itu hadap kiblat sambil berdiri. Sekarang begitu. Kalau selesai tawaf itu kan disunahkan, atau sa'i sebelum selesai tawaf mau sa'i itu disunahkan minum air zam-zam. Minum air zam-zam hadap kiblat berdiri. Itu sunnah. Lima syuribalahu. Itu air zam-zam makruhumul li syarafi ma'iha. Kemudian selanjutnya yang ke berapa? Air hujan, air laut, air sungai, air sumur. Nah, sekarang yang kelima, wa ma'ul aini. Wa ma'ul aini, air mata air. Air mata air maksudnya air mata air yang bagaimana? Air mata air yaitu al-ma' an-nabi' minal ainil ardi wa hiya asyakku fil ardi aw fil jabal yanba'u minhu al-ma' ala sathiha min ghairi istidarat, yaitu air yang keluar dari pecahan-pecahan bumi atau gunung. Jadi ada bumi itu pecah, dan dari situ dia keluar air, atau dari gunung pecah, dari situ kalau bahasa kita air mancur lah gitu. Air yang keluar dari bumi itu namanya ma'ul ain, air mata air. Kayak air terjun ini kan keluar dari bumi. Air terjun yang tidak henti-henti walaupun musim kering tetap aja keluar. Nah, itu biasanya dari bumi, itu yang dikatakan air ma'ul ain, air mata air. Maka itu boleh kita gunakan untuk bersuci, menghilangkan hadas kecil, hadas besar, atau menghilangkan najis. Air mata air yang ada bersumber dari gunung, atau mungkin ada di rumah kita ini kok keluar terus air itu bersih, ya, itu boleh kita gunakan. Paham ya? Ini syaratnya selagi dia tidak berubah sifatnya yang semua tadi, selagi tidak berubah sifatnya. Wa ma'ul ain, yaitu air yang keluar daripada pecahan-pecahan bumi atau jabal ataupun gunung, yanba'u minhul ma' ala sathiha, yang keluar air dari tengahnya itu tanpa kita melubangi, tanpa disengaja, memang dia dari dulu sudah keluar di situ itu air itu. Nah, itu namanya ma'ul ain atau air mata air. Kemudian wa ma'u thalj, yaitu air es. Air es seperti di kutub utara itu boleh, atau yang di kulkas kita itu boleh. Apa itu air es? Itu itu air yang an-nazil minas sama' mani'an thumma yujmadu 'alal ardi min siddatil bardi, yaitu air yang turun dari langit dalam keadaan cair, tapi ketika sampai bumi jadi beku.
Ya itulah yang ada di Kutub Utara atau sebagian di Kashmir atau di Amerika itu ketika musim dingin. Terus sekarang di Masjidil Aqsa itu sudah mulai turun salju. Itu kan kecil-kecil, tapi kalau sampai bumi dia membeku menjadi kuat keras. Nah itu namanya air thalaj, air es. Nah gimana kita gunakan itu untuk bersuci? Boleh? Boleh. Tapi tentunya ya diairkan dulu, dikasih mencair. Dan kalau bisa dikasih agak hangat dulu, karena kalau terlalu dingin itu kita wudu itu makruh nanti hukumnya. Karena terlalu dingin bisa-bisa beku nanti tangan kita, atau terlalu panas juga makruh. Maka wudu itu pakai apa? Air yang sedang-sedang. Jangan terlalu dingin sangat, atau jangan terlalu panas. Kalau terlalu panas bahaya, nanti bisa melepuh tangan kita, atau terlalu dingin bisa membeku tulang kita. Jadi intinya air es itu boleh. Kemudian selanjutnya wa ma'ul baradi, air dingin. Beda air es sama air dingin. Kalau air es itu yang beku, itu ini air dingin, air yang memang turun dalam keadaan dingin. Kalau bahasa kita air embun, yang basah, karena bisa pagi-pagi itu kan basah, itu namanya air embun, air bor. Kita air bor. Nah, bagaimana hukumnya? Boleh kita gunakan itu untuk bersuci, yaitu air yang turun dari langit, kemudian turunnya pun dalam keadaan basah. Itu boleh kita gunakan. Kemudian yang terakhir yaitu itulah. Jadi itu yang terakhir wa maul barad, yaitu air embun. Jadi 7 jumlah air yang boleh kita gunakan untuk bersuci. Pertama air hujan, air laut, air sungai, air sumur, kemudian air sungai, air sumur, air mata air, makanya yang pertama air hujan, air laut, air sungai, air kokok maksudnya. Kemudian air yang urut, air sumur, air mata air, air es, dan air embun. Nah, kelima jenis air ini boleh, tidak usah ragu-ragu, boleh kita gunakan untuk bersuci hadas kecil, hadas besar, atau untuk menghilangkan najis. Kemudian wa yujma'u hadis sab'ah fi qaulika ma nazar minas sama' aw naba'a minal ardi ala ay sifatin kanat min asli khilqati, yaitu kumpulan daripada 7 air tersebut diucapkan oleh musannaf. Kumpulannya itu air yang bersumber dari langit atau yang terkeluar daripada bumi, entah itu apapun bentuk sifatnya. Jadi intinya yang 7 tadi itu kesimpulannya itu air yang turun dari langit dan bersumber daripada bumi, entah apapun bentuk namanya, entah dia air hujan, air sumur, air embun, air es, atau air mata air, atau air laut, atau air sungai. Itu semua air yang turun dari langit dan air yang bersumber dari bumi, entah bentuk apapun, semua itu boleh kita gunakan untuk bersuci. Maka dikumpulkan, yang kalau turun dari langit itu kan air hujan, itu dari langit, kemudian air es itu dari langit, kemudian air embun itu dari langit, yang selain itu dari bumi, air laut dari bumi, air mata air dari bumi, air sungai dari bumi, kemudian air sumur dari bumi. Intinya ke-7 jenis air ini yang turun dari langit, yang bersumber dari bumi, apapun bentuk sifatnya, mau itu dikatakan air sumur, air sungai, air laut, tetap semuanya bisa kita gunakan untuk bersuci. Wallahu a'lam bishawab. Cuman Al-Imam Mujahid beliau mengatakan, jadi intinya air yang ada di dunia ini sumbernya adalah dari langit. Jadi sumbernya dari langit. Yang Mujahid mengatakan nggak ada air di dunia ini, adanya karena sebab turunnya dari langit karena hujan itulah. Tapi dibantah oleh orang-orang Mu'tazilah. Kalau orang Mu'tazilah mengatakan enggak, air itu sumbernya dari bumi. Air hujan itu kan ngambilnya di air laut. Hujan itu kan disedot oleh air laut.
Maka ulama menyebutkan nggak perlu diperdebatkan masalah itu. Mau dia dari langit dulu atau bumi sama saja. Yang penting semuanya bisa kita gunakan untuk bersuci. Ada yang benarnya Ustaz dari mana yang sebenarnya air ini? Sebenarnya dari Allah gitu aja. Dari Allah, walaupun mau dikatakan dari bumi atau dari langit terserah. Yang penting itu dari Allah. Yang bingung kita nanti. Yang air yang dari langit Allah katakan wa anzalna minas sama. Tapi kita prakteknya air laut, air hujan nyedot dari laut. Jadi seperti itu. Jadi itu nggak usah diperdebatkan. Yang penting intinya ketujuh jenis air itu bersumber dari bumi dan dari langit dan semuanya boleh kita gunakan untuk bersuci. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah minggu depan kita akan mulai membahas pembagian air, yaitu daripada air mutlak, ada yang disebut air tohir, mutahhir, bagi gairu makruhin disebut air mutlak, ada yang kedua namanya air tohir, mutahhirun, makruhun istimaluhu dan sebagainya. Yang empat itu suci dan mensucikan, tapi makruh digunakan bersuci. Ada yang suci mensucikan tapi tidak bisa digunakan bersuci atau air mustakmal. Ada yang air yang tidak bisa digunakan itu air najis atau air mutanajis. Insyaallah itu kita akan bahas kalau ada umur minggu depan kita akan bahas. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin ada yang ditanyakan. Paham tapi ini ya? Tanyakan enggak? Kenapa Ustaz kita nggak bahas sholat aja langsung? Ini aja banyak kita yang ngerti ini. Belum nanti pas pembagian air itu lebih penting lagi itu. Kadang ada air itu nggak bisa kita gunakan, malah itu sering kita gunakan. Amin ya, intinya yang ketujuh jenis air itu disimpulkan disebut air mutlak. Air yang pembahasan yang pertama dalam pembagian air yang besok kita akan bahas. Wallahu a'lam bishawab. Air bangkat asal dia tidak berubah, air bangkat itu hukumnya suci karena air bangkat itu kan air ini sebab air hujan. Kecuali kalau air bangkat itu ada bangkai ayamnya di sana, berarti najis sudah. Tapi kalau tidak ada, kita lihat bersih aja, bening aja, boleh. Walaupun mungkin nggak terlalu banyak jumlahnya, asalkan kita yakini ini suci, tidak ada bangkai-bangkai apa di situ, suci sah sudah. Atau dia tidak berubah dengan sebab mungkin kemasukan kayak mungkin binatang terus mati di sana. Jadi berubah itu enggak boleh. Tapi kalau air hujan, karena deras hujan sekarang kan deras hujan, bahkan banjir nanti di sana itu, asalkan dia masih suci, bersih, tidak ada anunya, ya enggak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Air salji itu sama dengan air yang tadi itu yang ke-6. Ma'u thalj itu air es itu. Boleh digunakan. Untuk apa saja boleh, mandi, minum boleh. Tapi dicairkanlah dulu. Kamu dicairkan bagaimana tahan? Ambil satu bongkel, masukin ke dalam, tunggu cair. Kalau sudah langsung itu gimana caranya? Dia kan basah gitu. Dicairkan dulu baru dipakai. Boleh. Bagusnya ya jangan terlalu dingin. Kalau kita orang Indonesia ini hal yang terlalu dingin itu kadang nggak kuat. Kalau mereka orang-orang Afrika sana yang di kutub utara itu ya biasa dengan dingin-dingin, tidak masalah. Kalau kita ya bahaya nanti. Bisa keropos tulang kita. Paham insyaallah ya? Wallahu a'lam bishawab. Gimana kalau air aqua? Boleh nggak? Ini air apa namanya? Dari 7 air itu air apa namanya? Air ini namanya air sumur. Tapi kalau di Armada itu air apa itu? Sumur atau apa itu? Sudengan atau apa? Air gunung kan diambilnya di Armada. Air gunung itu gantungan air gunung. Air mata air. Maul ain maksudnya ke cuman dikemas. Jadi sini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah beri. Nanti kita akan bahas masalah air seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah bisa beri kita kepahaman. Apa yang kita kaji bermanfaat dan bisa kita sampaikan kepada saudara kita yang lain. Al-hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
salatullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin salla bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli badriyah